kita akan mempelajari tentang penggunaan turunan untuk menentukan persamaan garis singgung kurva. Contohnya di sini tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan x pangkat 3 plus 1 di titik 1,2. Oke, kita jawab. Seperti sudah kalian pelajari dulu waktu di SMP atau waktu di kelas 1, bahwa persamaan garis itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut, yaitu Y sama dengan M dikali X min X1 ditambah Y1. Ini persamaan garis. Jadi di sini kita memerlukan, pertama kita perlukan gradien untuk menentukan persamaan garis, dan yang kedua adalah kita perlukan satu titik yang dilalui garis itu. Nah, di sini titik yang dilalui garis itu sudah diketahui, yaitu titik 1,-2. Karena di sini garis yang dicari adalah garis singgung kurva di titik 1,2. Oke, jadi ini sebagai X1 dan yang ini sebagai Y1. X1-nya 1, Y1-nya 2. Nah, untuk mencari gradien, menurut definisi bahwa gradien garis singgung kurva fx itu adalah turunan pertama fungsi fx. Ya, atau dengan kata lain, turunan pertama fungsi fx itu secara geometris adalah gradien garis singgung kurva fx. Oke, maka M di sini gradien garis singgungnya dapat dicari dengan menggunakan turunan dari fx. Turunan dari fx. Nah, tinggal kita turunkan. Di sini fx-nya x pangkat 3 plus 1. Maka turunnya tinggal 3 pangkatnya dikalikan ke depan. Jadi 3x. Pangkat semula 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1, 2. Kemudian 1 diturunkan jadi 0 karena konstanta. Makanya ditambah 0. Hasilnya menjadi 3x kuadrat. Oke, ini turunannya. Kemudian secara umum gradien garis singgung kurva fx sama dengan x pangkat 3 plus 1 adalah 3x kuadrat. Nah, kemudian gradien di titik 1,2 tinggal kita masukkan saja nih. X1-nya 1, kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini X1-nya. Maka ini sama dengan 3 dikali 1 kuadrat. 1 kuadrat, 1 kuadrat itu 1, 1 kali 1 kan 1, 1 dikali 3, 3. Maka kita dapatkan gradiennya 3. Nah, gradien 3 ini kita masukkan ke persamaan garis yang itu. Kita masukkan, maka ini menjadi, persamaan garisnya menjadi Y sama dengan M-nya 3, X dikurangi X1-nya diambil dari sini, dan Y1-nya. Jadi X1-nya 1, Y1-nya 2. Jadi X dikurangi 1 ditambah Y1, Y1-nya 2. Atau ini menjadi Y sama dengan 3 kali X, 3X, 3 kali min 1, min 3, ditambah 2. Atau ekivalen dengan Y sama dengan, nah tinggal kita sederhanakan saja. 3X tetap, nah, min 3 tambah 2, min 1. Jadi persamaan garis singgungnya adalah X sama dengan Y sama dengan 3X min 1. Inilah persamaan garis singgung kurva fx sama dengan X pangkat 3 plus 1 di titik 1,2. Oke. Untuk membuktikannya, di sini kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra di sini. GeoGebra Classic 5. Kalian bisa download ini karena ini freeware, jadi bisa kalian download.
untuk memeriksa, mengecek jawaban yang kita dapat atau benar atau salahnya. Oke. Pertama, kita gambarkan dulu kurva ini. Kurva fx sama dengan x pangkat 3 plus 1. Tinggal kita ketikkan saja fx sama dengan x pangkat 3. Nah, untuk pangkat gunakan shift 6. Nih tanda ini. X pangkat 3 ditambah 1. Enter. Nah, kita dapatkan grafiknya nih yang berwarna hijau. Inilah grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 1. Nah, kemudian kita akan gambar titiknya di sini, titik 1,2. Tinggal kita masukkan saja pakai kurung 1,2. Enter. Nah, ini muncul titiknya. Titik 1,2. Nah, di sini diberi nama titik A. Kemudian hasil yang kita dapat garis singgungnya adalah y sama dengan 3x min 1. Oke, kita periksa. Kita masukkan persamaan garis singgung yang kita peroleh tadi. 3x y sama dengan 3x min 1. Oke, jika kalian perhatikan, maka garis singgung yang didapat ini benar jawabannya ya. Ini garis ini menyinggung kurva y sama dengan x pangkat 3 plus 1 di titik A, di titik 1,2. Menyinggung nih. Bisa dipahami? Oke, maka kesimpulannya jawaban yang kita dapat ini benar. Selanjutnya kita akan mempelajari penggunaan turunan fungsi dalam menganalisis karakteristik grafik fungsi. Di sini contohnya, diketahui fungsi dengan persamaan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 dikurangi 3x plus 1. Yang ditanyakan di sini pertama tentukan interval di mana grafik fx naik, kemudian yang kedua interval di mana grafik fx turun, kemudian yang ketiga koordinat titik balik maksimum, dan yang keempat koordinat titik balik minimum. Oke, kita akan mengerjakannya satu demi satu. Pertama, kita akan menghitung koordinat interval grafik fx naik. Nomor 1 kita jawab di sini, atau di sini kita jawab di sini. Fx naik syaratnya adalah jika f aksen x atau turunannya lebih dari 0. Oke, jadi pertama kita turunkan dulu f aksen x, kita cari dulu. Di sini fx-nya sepertiga x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 1. Kita turunkan, berarti ini pangkat 3 kita kalikan ke depan, berarti 3 dikali 1/3 x pangkat 3 dikurangi 1, 2 dikurangi 2 kalikan ke depan, 2x pangkat 2 dikurangi 1, 1, kemudian min 3x. Nah, turunan dari x adalah 1, jadi ini min 3 dikali 1 ditambah turunan dari 1, karena 1 konstanta turunannya adalah 0. Kita sederhanakan, 3 dikali 1/3 1, nggak usah kita tulis ya, berarti langsung kita tulis x kuadrat. Kemudian min 2x pangkat 1 nggak usah ditulis, kita tulis pangkatnya nggak usah ditulis, kita cukup tulis dengan 2x. Min 3 kali 1 min 3, 0 tidak usah ditulis. Oke, ini turunannya. Syarat fx naik jika turunannya lebih dari 0. Nah, maka di sini turunannya lebih dari 0, x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 lebih dari 0. Nah, di sini kita menemukan pertidaksamaan kuadrat, maka langkah pertama kita faktorkan dulu. X ini pertidaksamaan kuadrat
sudah kalian pelajari dulu di kelas 2, waktu di kelas 2. Nah, untuk mencari faktornya, cari berapa dan berapa yang jika dikalikan hasilnya min 3, jika dijumlahkan hasilnya min 2. Min 3 itu pasti 1 dikali 3. 1 kali 3, dan salah satunya pasti negatif. Oke, karena 1 kali 3 kan 3, untuk jadi negatif salah satunya harus negatif. Dijumlahkan hasilnya min 2. Oke, maka di sini berarti yang negatif adalah 3 dan 1 positif. Kita cek di sini 1 dan min 3. Kalau kita kalikan 1 kali min 3 min 3. Kalau kita jumlahkan 1 tambah min 3 min 2. Oke, jadi pemaktoran ini sudah benar. Kemudian kita tentukan batas-batas daerah penyelesaiannya. Di sini batasnya jika sama dengan 0, berarti x plus 1 sama dengan 0, atau x min 3 sama dengan 0. Ini batasnya, batas himpunan penyelesaian. Maka dari sini kita dapat x plus 1 sama dengan 0, satunya pindah ruas menjadi negatif. Nah, dari sini kita dapat x-nya pindah ruas, ini min 3-nya pindah ruas, jadi x sama dengan min 3 pindah ruas jadi positif, jadi 3. Maka kita dapatkan batas-batasnya adalah min 1 dan 3. Karena lebih dari, artinya karena ini A-nya positif, di sini di pertilasaman kuadrat ini, dan ini lebih dari, maka daerah penyelesaiannya adalah yang ini nih. Nah, ini daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaian yang ini nih. Kalau kita tuliskan himpunan penyelesaian, maka di sini dari min 1 ke kiri kita tulis x kurang dari min 1, atau dari 3 ke kanan kita tulisnya x lebih dari 3. Jadi grafik fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi x kuadrat min 3x plus 1 naik pada interval ini x kurang dari min 1 atau x lebih dari 3. Oke, kita tulis di sini jawabannya. Di sini fx naik pada interval x kurang dari min 1 atau x lebih dari 3. Oke, ini jawabannya kita tulis di sini. Nah, selanjutnya untuk menentukan di mana fx turun, nomor 2 nih, kita jawab fx turun jika syaratnya kebalikannya, yaitu jika f aksen x kurang dari 0. Kalian tidak usah mencari lagi, cukup lihat aja dari sini nih. Ini kan untuk lebih dari 0. Himpunan penyelesaiannya x kurang dari min 1 atau x lebih dari 3. Maka untuk f aksen x kurang dari 0, ini untuk lebih dari 0 yang ini. Maka untuk yang kurang dari 0, tinggal kebalikannya. Kebalikan dari himpunan penyelesaian yang ini. Maka kebalikannya adalah ini, antara min 1 sampai 3. Nah, kita tulis x antara min 1 dan 3. Jadi fx, kurva fx turun jika f aksen x kurang dari 0. Maka himpunan penyelesaiannya x antara min 1 sampai dan 3. Atau bisa juga kita sebut min 1 kurang dari x kurang dari 3. Oke, kita tulis jawabannya di sini. Min 1 kurang dari x kurang dari 3. Oke, paham ya? Oke, kalau paham, kita akan mengerjakan yang nomor 3 dan nomor 4. Oke, ini kita hapus dulu. Ini kita hapus.
kita kerjakan nomor 3. Dan nomor 4. Koordinat titik balik maksimum dan minimum nomor 3 nih. Dan 4. Nah, kita kerjakan sekaligus. Fx mencapai stasioner. Stasioner di sini ada 2 ya, yaitu maksimum atau minimum. Ada di modul penjelasannya. Jika syaratnya jika f aksen x sama dengan 0. Oke, maka pertama kita cari dulu f aksen x. Tadi sudah kan? F aksen x sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x min 3. Sudah kita cari tadi f aksen x. Sekarang f aksen x sama dengan 0, maka x kuadrat dikurangi 2x min 3 sama dengan 0. Ini ketemu sebuah persamaan kuadrat. Maka tinggal kita faktorkan saja untuk penyelesaiannya. X dan X. Tadi sudah kita faktorkan. Berapa tadi hasilnya? Oke. Plus 1 dan min 3. Maka dari sini kita dapatkan X plus 1 sama dengan 0. Atau X min 3 sama dengan 0. Ini sudah juga kita hitung tadi kan. Yaitu saat kita menghitung batas-batas himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Dari sini ketemu x-nya min 1, dari sini ketemu x-nya 3, pindah ruas. Nah, x1 dan x3 ini untuk menentukan koordinat titik balik maksimum atau minimum, kita substitusikan ke fungsi ini, ke fungsi grafiknya. Oke. Kita yang pertama di sini nih. Yang pertama untuk mau berapa dulu nih? Min 1 dulu ya. Oke. Untuk x sama dengan min 1, maka fx berarti f dari min 1. Nah, kita masukkan ke fungsi yang ini nih. Fungsi yang akan kita analisis. Maka tinggal kita masukkan x-nya ganti dengan min 1. Sepertiga kali min 1 pangkat 3 dikurangi min 1 kuadrat dikurangi 3 kali min 1 ditambah 1. Min 1 pangkat 3 berarti min 1 kali min 1 positif 1 dikali lagi min 1 min 1. Maka ini sepertiga dikali min 1 dikurangi min 1 kuadrat, min 1 kali min 1, 1. Kemudian min 3 kali min 1, jadi plus 3 dan plus 1. 1/3 kali min 1, ini min 1/3. Min 1 tambah 3, 2. 2 tambah 1, 3. Plus 3. Oke, ini ada penjumlahan pecahan. Untuk menjumlahkannya, kita samakan dulu penyebutnya. Di sini 1/3, maka 3 juga kita buat menjadi per 3. 3 itu sama dengan 9/3. Oke, karena 9 dibagi 3 kan 3. Nah, kalau penyebut sudah sama, tinggal kita jumlahkan. Berarti min 1 tambah 9 dibagi 3. Min 1 tambah 9, 8. 8 dibagi 3, 8/3. Atau kita sederhanakan 8 dibagi 3, itu 2. 2 kali 3, 6. 8 kurangi 6, 2. Sisanya 2/3. Atau, kalau kita tulis dalam bentuk desimal, ini menjadi 2,67 sekitar. Maka kita dapatkan untuk x sama dengan min 1, kita dapatkan titik stasionernya min 1,22/3. Oke, kita dapatkan titik stasionernya.
Misalkan ini kita beri nama titik A. Kemudian kita akan menghitung untuk yang X sama dengan 3. Sini nih. Untuk X sama dengan 3, sama caranya, kita substitusikan ke fungsi ini, ke fungsi yang akan kita analisis. Berarti di sini jadi F3, kita masukkan X, kita ganti dengan 3, berarti 1/3, X nya ganti dengan 3, berarti 3 pangkat 3, dikurangi 3 kuadrat, dikurangi 3 dikali 3, X nya diganti dengan 3 semua, tambah 1, sama dengan 1/3, 3 pangkat 3, oke, 3 kali 3 9, 9 dikali 3 27, dikurangi 3 kuadrat, 3 kali 3 9, dikurangi 3 kali 3 9, ditambah 1, sama dengan 1/3 dikali 27, ini kali ya, 1/3 dikali 27, 9, 9 dikurangi 9, dikurangi 9 ditambah 1, 9 kurangi 9 0, min 9 tambah 1, ini min 8. Maka kita dapatkan untuk X sama dengan 3, kita dapatkan koordinat titik stasionernya 3, min 8. Kita namakan ini misalkan titik B. Oke, selanjutnya untuk menentukan mana yang merupakan titik balik maksimum dan mana yang merupakan titik balik minimum, kita lihat dari nilai Y-nya, karena nilai Y itu yang menentukan ketinggian, posisi ketinggian suatu titik. Nah, titik A nilai Y-nya 2, 2/3. Sedangkan titik B nilai Y-nya negatif 9. Negatif 8. Mana yang lebih besar? 2, 2/3 atau negatif 8? Kayak yang lebih besar adalah 2, 2/3 karena ini positif. Maka ini sebagai titik balik maksimum. Dan otomatis ini sebagai titik balik minimum. Ya, sekali lagi, untuk menentukan mana titik balik maksimum dan mana titik balik minimum, lihat dari nilai Y-nya. Jangan dari X-nya, dari Y-nya, karena Y itu yang menentukan ketinggian posisi suatu titik. Di sini yang titik A, Y-nya 2, 2/3 positif, sedangkan titik B ini negatif 8. Di sini titik A posisinya dengan demikian, titik A lebih tinggi dari titik B. Yang lebih tinggi itu dinamakan titik balik maksimum, dan yang lebih rendah titik balik minimum. Oke, kita tulis jawabannya di sini. Berarti titik balik maksimumnya min 1, 2/3. Dan koordinat titik balik minimumnya berapa? Ya, 3, min 8. Oke. Sekarang kita akan mengecek kebenaran jawaban yang kita peroleh. Oke, untuk itu ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Karena jawabannya sudah kita pindahkan di sini, sudah kita pindahkan. Kembali kita gunakan GeoGebra, aplikasi GeoGebra untuk mengecek kebenaran jawaban yang sudah kita peroleh. Pertama, kita ketikkan dulu fungsinya, fungsi yang akan dianalisis, yaitu fx sama dengan 1/3, 1 dibagi 3, X pangkat gunakan shift 6, pangkat 3, dikurangi X kuadrat, dikurangi 3X ditambah 1. Oke. Nih, grafiknya berwarna merah. Oke, kalau kita perhatikan, lihat di sini nih.
interval di mana grafik fx naik. Di sini naiknya kurang dari min 1. Lihat nih, ini min 1 di sini. Berarti fx kurang dari min 1. Fx kurang dari min 1. Ini min 1 di sini nih. Maka dari sini ke sini, lihat. Fx kurang dari min 1. Dari min 1 ke kiri. Grafiknya naik. Tuh. Naik turun itu parameternya pada sumbu X. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, grafik ini naik sampai X-nya min 1. Kemudian setelah itu grafik itu turun. Grafik itu turun. Nah, di sini nih, di jawaban B, turun dari min 1 sampai 3. Apakah benar? Oke, kita lihat. Grafik ini turun dari X-nya min 1 sampai berapa? Nah, turunnya dari sini sampai sini terus. Oke, sampai berapa nih? Ya, benar, ternyata sampai 3 ya. Jadi dari min 1 sampai 3, ini grafiknya turun. Nah, untuk X lebih dari 3, grafiknya kembali naik. Tuh, dari 3 ke kanan, X lebih dari 3, grafiknya kembali naik. Ini sesuai dengan jawaban kita nih. Di sini naik, X kurang dari min 1, kemudian dari min 1 sampai 3 grafiknya turun, dari X lebih dari 3, dari X ke 3 dari 3 ke kanan, grafik kembali naik. Dari sampai min 1 ini naik, kemudian dari min 1 sampai 3 turun, kemudian dari 3 ke kanan atau lebih dari 3 ini kembali naik. Oke, maka jawaban nomor 1 dan nomor 2 benar. Sudah kita buktikan lewat grafik. Sekarang tinggal nomor 3. Apakah benar koordinat titik balik maksimumnya min 1,22/3? Nah, kita lihat. X-nya min 1, Y-nya 2/3 atau 2,67. Oke, benar di sini ya. Ya, kita lihat, kita gunakan di sini poin. Untuk mengujinya, kita klik di sini. Kurang pas ya. Atau kita ketikkan saja. Kita ketikkan saja titik yang kita dapat. Min 1,22/3 itu kan tadi berapa? 8/3. Kita enter. Oke, nih. Min 1,2,67 titik A nih. Benar, ternyata titik A ini adalah titik balik maksimum, pas tepat berada di puncak di sini. Sedangkan untuk titik B, kita ketikkan saja di sini. Itu koordinatnya pakai kurung ya, 3,-8. Titik B. Di mana letaknya titik B? Kita lihat. Oke, ternyata titik B di sini nih. Di titik balik minimum. Ya, ini dari turun tepat ke naik. Oke, dengan demikian maka jawaban yang kita peroleh benar. Yang nomor 1 benar, 2 benar, titik balik maksimum juga benar, min 1,267. Kemudian titik balik minimum juga benar, yaitu 3,-8. Nih titik B di sini. Oke, kita perkecil grafiknya supaya jelas. Oke, nah ini grafiknya bentuknya seperti ini. Naik, turun, kemudian naik lagi. Titik A sebagai titik balik maksimum dan titik B sebagai titik balik minimum.